Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Deliana Heliani Putri dari Prodi PGSD kelas 2A dengan NPM 24066123008. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya pada buku Bahasa Indonesia kelas 3 di sekolah dasar. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan bahasa dan apa itu yang dimaksud dengan sastra. Yang pertama ada bahasa. Jadi bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Oleh karena itu, bahasa bisa disebut juga sebagai salah satu sistem komunikasi yang digunakan manusia. Berbahasa merupakan hal yang sangat penting, karena dengan bahasa manusia dapat berinteraksi dan saling berupaya untuk saling memahami. Adapun 4 keterampilan bahasa dalam berkomunikasi, yaitu ada menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Sedangkan struktur bahasanya ada 4. Yang pertama ada fonologi. Nah, fonologi mempelajari perilaku bunyi bahasa dan mempelajari fungsi dari bunyi-bunyi bahasa. Nah, bunyi bahasa ini dibedakan menjadi dua, yaitu bunyi-bunyi yang tidak membedakan makna yang disebut fonetik dan bunyi-bunyi yang membedakan makna disebut fonemik. Jadi, fonetik itu merupakan bagian fonologi yang mencari tahu bagaimana bunyi itu dihasilkan, yang kemudian dilafalkan atau diujarkan dari ucapan manusia. Nah, selanjutnya ada fonemik. Jadi, fonemik merupakan cabang studi fonologi yang menyelidiki dan mempelajari bunyi ujaran atau bahasa atau sistem fonem suatu bahasa dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Lalu struktur bahasa yang kedua ada morfologi. Morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari struktur dan pembentukan kata dalam bahasa. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Morfologi juga mempelajari morfem, unit terkecil kata yang membawa makna yang dibagi menjadi morfem bebas yang dapat berdiri sendiri dan morfem terikat yang tidak dapat berdiri sendiri. Lalu yang ketiga ada wacana. Secara etimologis, istilah wacana berasal dari bahasa Sangsekerta yang artinya berkata dan juga berucap. Wacana juga dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama dari segi sosiologi. Wacana menunjuk pada hubungan konteks sosial dalam pemakaian bahasa. Sedangkan dari segi linguistik, wacana adalah unit bahasa yang lebih besar daripada kalimat. Terakhir ada sintaksis. Jadi, sintaksis merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan juga frasa. Secara etimologi, sintaksis berarti menempatkan bersama-sama kata menjadi kalimat. Sintaksis juga disebut tata kalimat yang membahas hubungan antar kata dalam tuturan. Sintaksis mempelajari hubungan gramatikal di luar kata, tetapi di dalam satuan yang disebut kalimat. Contohnya seperti saya berangkat pukul 10 pagi. Nah, saya di sini sebagai subjek, berangkat merupakan predikat dan pukul 10 merupakan keterangan waktu. Selanjutnya ada pengertian sastra. Jadi, sastra merupakan konsep yang berkaitan dengan karya-karya sastra seperti puisi, prosa, dan juga drama. Yang pertama, puisi. Nah, puisi merupakan karya sastra yang berisi ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang indah serta mengandung makna yang mendalam. Puisi terikat oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga dapat dibedakan menjadi puisi lama dan puisi baru. Dengan puisi lama terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris, suku kata, dan rima, sedangkan puisi baru lebih bebas dalam bentuk dan struktur. Puisi memiliki berbagai tujuan seperti ekspresi emosi, pemikiran filosofis, dan pemberian makna simbolik. Lalu yang kedua ada prosa.
Prosa merupakan karya sastra yang berbentuk cerita yang disampaikan menggunakan narasi. Adapun ciri-ciri prosa, yang pertama, tidak terikat oleh struktur berirama. Jadi prosa tidak memiliki ritme dan rima seperti puisi. Yang kedua, gaya penulisan alami. Prosa menggunakan gaya penulisan yang mirip dengan cara orang berbicara sehari-hari. Yang ketiga, bebas struktur. Prosa tidak terikat oleh struktur formal seperti puisi. Yang keempat, kemampuan mengembangkan cerita. Prosa dapat mengembangkan cerita dengan lebih rinci. Lalu yang kelima, kemampuan menggunakan dialog. Prosa sering menggunakan dialog untuk menyampaikan percakapan antar karakter. Adapun contoh prosa seperti novel, cerpen, dan juga esai. Nah, lalu yang ketiga, di dalam sastra itu ada drama. Nah, drama merupakan komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau acting dialog yang dipentaskan. Drama biasanya terdiri dari struktur yang teratur seperti babak, adegan, dialog, prolog, dan juga epilog. Unsur-unsur drama meliputi tema, alur, tokoh, dan latar. Drama juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti drama tragedi, drama komedi, dan juga drama tragedi komedi. Jadi, kesastraan di sini melibatkan penggunaan bahasa yang indah dan penuh makna untuk menyampaikan pesan, menggugah emosi, dan merefleksikan kehidupan manusia. Dalam kesastraan, pengarang berusaha mengungkapkan pemikiran, perasaan, dan pengalaman melalui imajinasi yang kreatif dan universal. Nah, pengajaran sastra di sekolah dasar diarahkan terutama pada proses pemberian pengalaman bersastra. Peserta didik diajak untuk mengenal bentuk dan isi sebuah karya sastra melalui kegiatan mengenal dan mengakrabi cipta sastra sehingga tumbuh pemahaman dan sikap menghargai cipta sastra sebagai suatu karya yang indah dan juga bermakna. Baik, selanjutnya langsung saja ke pembahasan materinya. Jadi di sini saya menganalisis buku Bahasa Indonesia kelas 3 di sekolah dasar dengan jumlah bab 8 bab dan jumlah halaman 222 halaman. Tetapi saya hanya menganalisis satu bab saja, yaitu pada bab 4 dengan judul Senyum di Sekitarku. Yang pertama yaitu pada halaman 83 sampai 84 dengan alur menyimak. Pokok materinya yaitu menyimak dan menjawab pertanyaan. Dengan tujuan, jadi melalui kegiatan menyimak puisi Senyum Ayahku ini, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan dalam memahami kata baru dan dapat menjawab pertanyaan. Sementara aktivitas pembelajarannya yaitu guru membacakan sebuah puisi, kemudian peserta didik diminta untuk menyimak dan menjawab pertanyaan. Jadi kegiatan ini termasuk ke dalam sastra, yaitu puisi, karena memiliki rima atau irama yang membuat terdengar indah saat dibacakan, dan kata-kata yang terkandungnya penuh makna seperti senyumnya seterang matahari, yang berarti senyuman yang sangat cerah seperti matahari yang menyinari dan memberikan kehangatan. Ungkapan ini juga menggambarkan bahwa senyuman ayah dalam puisi tersebut memberi kebahagiaan dan keceriaan yang luar biasa kepada orang sekitarnya. Yang kedua yaitu pada halaman 88 dengan alur membaca. Tujuan pembelajaran di sini, jadi melalui kegiatan membaca cerita Senyum di Pasar, peserta didik dapat memahami kosakata baru seperti memanggul dan juga menjejakan. Nah, aktivitas pembelajarannya, peserta didik diminta untuk membaca dengan saksama, kemudian memahami kosakata baru. Jadi kegiatan ini termasuk ke dalam wacana deskripsi, karena dalam cerita Senyum di Pasar, memberi gambaran hidup tentang suasana di pasar dan interaksi sosial yang terjadi di sana. Selanjutnya yaitu pada halaman 90-91 dengan alur bermain peran. Tujuan pembelajarannya jadi peserta didik dapat memainkan peran. Nah, aktivitas pembelajaran di sini, jadi setelah peserta didik membaca cerita Senyum di Pasar yang ada pada halaman sebelumnya, peserta didik juga diminta untuk bermain peran sesuai dengan isi dari cerita tersebut. Jadi kegiatan ini termasuk ke dalam sastra, yaitu drama, karena peserta didik di sini diminta untuk memainkan sebuah peran. Selanjutnya yaitu pada halaman 92 dengan alur menulis.
Nah, di sini pokok materinya yaitu menyusun kata. Tujuannya, jadi melalui kegiatan menulis di sini dapat mengembangkan peserta didik dalam menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Sementara aktivitas pembelajarannya, peserta didik diminta untuk menyusun kata-kata acak menjadi kalimat yang tepat dengan memperhatikan penggunaan tanda baca dan juga huruf kapitalnya. Nah, jadi kegiatan ini termasuk sintaksis, karena sintaksis merupakan cabang dari linguistik yang mempelajari struktur kalimat dan aturan-aturan yang mengatur bagaimana kata-kata disusun menjadi kalimat yang bermakna. Selanjutnya yaitu pada halaman 93 dengan alur mengamati. Pokok materinya di sini yaitu mengamati sebuah cerita. Tujuannya, jadi melalui kegiatan mengamati ini dapat memberitahu peserta didik mengenai pasar swalayan. Nah, lalu kegiatan pembelajarannya, peserta didik diminta untuk mengamati ilustrasi cerita tersebut, kemudian meminta pendapat peserta didik mengenai gambar dan juga warnanya. Lalu kegiatan ini juga termasuk ke dalam wacana deskripsi karena dalam cerita pasar swalayan tersebut memberi gambaran bagaimana aktivitas yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya yaitu pada halaman 94 sampai 95 dengan alur bahas bahasa. Nah, pokok materinya di sini yaitu memahami. Tujuannya, jadi melalui kegiatan ini peserta didik dapat membedakan mana kalimat aktif dan kalimat pasif untuk menjawab beberapa pertanyaan. Lalu, kegiatan pembelajarannya, peserta didik di sini diminta untuk membaca contoh kalimat aktif dan kalimat pasif terlebih dahulu. Kemudian nantinya peserta didik bisa melengkapi pertanyaan yang telah disediakan. Jadi kegiatan ini termasuk ke dalam sintaksis karena pada gambar tersebut terdapat penjelasan mengenai kalimat aktif dan pasif yang merupakan bagian dari sintaksis. Sintaksis itu merupakan pembelajaran yang mempelajari bagaimana kalimat dibentuk, termasuk perubahan dari bentuk aktif ke bentuk pasif dan begitupun sebaliknya. Lalu yaitu pada halaman 95 sampai 97 dengan alur berdiskusi. Pokok materinya di sini yaitu berdiskusi dan bermain peran. Dengan tujuan melalui kegiatan berdiskusi ini peserta didik dapat memainkan peran dan juga dapat memberi pengalaman peserta didik terkait tawar-menawar harga. Aktivitas pembelajarannya, peserta didik diminta untuk bermain peran sebagai penjual buah dan pembelinya. Nah, kegiatan ini termasuk sastra, yaitu drama, karena di sini peserta didik diminta untuk memainkan sebuah peran. Selanjutnya yaitu pada halaman 99 dengan alur mengamati. Nah, ini termasuk ke dalam wacana. Lalu pokok materinya di sini mengamati sebuah poster dan menjawab pertanyaan. Dengan tujuan melalui kegiatan mengamati gambar Selamat Hari Nelayan ini, peserta didik dapat memahami dan menjawab pertanyaan. Aktivitas pembelajarannya, peserta didik diminta mengamati gambar poster kemudian dapat menjawab beberapa pertanyaan. Jadi kegiatan ini termasuk ke dalam wacana persuasif karena poster seperti ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran pembaca tentang pentingnya peran nelayan dan mengajak pembaca untuk mendukung atau menghargai pekerjaan mereka. Selanjutnya yaitu pada halaman 101 dengan alur membaca. Ini termasuk ke dalam wacana juga. Pokok materinya yaitu membaca dan memahami kalimat dengan tujuan melalui kegiatan membaca cerita bergambar senyum dari laut ini, peserta didik dapat membedakan informasi yang berupa fakta dan juga fiksi. Kegiatan pembelajarannya setelah peserta didik membaca dan mengamati cerita bergambar tersebut, peserta didik diminta untuk dapat menjawab informasi yang berupa fakta dan juga fiksi. Jadi kegiatan ini termasuk ke dalam wacana naratif. Karena dalam cerita bergambar ini terdapat alur cerita yang mengisahkan pengalaman karakter utama Tiara di pantai berinteraksi dengan bintang laut dan penyu kecil. Selanjutnya yaitu pada halaman 102 dengan alur membaca. Pokok materi di sini yaitu membaca dengan saksama. Tujuannya jadi melalui kegiatan membaca Bahari Nelayan Cilik ini, peserta didik dapat memahami kata baru dan menjawab pertanyaan. Sementara kegiatan pembelajarannya, peserta didik diminta untuk membaca teks tersebut, kemudian
menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan Bahri. Jadi kegiatan ini termasuk ke dalam wacana naratif karena terdapat alur cerita, tokoh, latar, dan tema untuk menyampaikan pesan atau tujuan tertentu kepada pembacanya. Selanjutnya yaitu pada halaman terakhir di halaman 118 dengan alur menirukan dan melakukan. Pokok materi di sini yaitu berlatih pengucapan kosakata dengan tujuan jadi di sini peserta didik dapat melatih kemampuan dalam pengucapan kosakata. Nah, tujuan pembelajaran di sini peserta didik diminta untuk menirukan guru dalam mengucapkan kosakata yang tertera di gambar. Peserta didik juga diminta mengucapkannya tanpa menggerakkan lidah. Jadi kegiatan ini termasuk fonologi yaitu fonetik karena mempelajari cara menghasilkan bunyi atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Jadi kesimpulannya yaitu pembelajaran kesastraan dan kebahasaan saling melengkapi dan penting untuk membentuk individu yang berpengetahuan luas, kreatif, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Melalui kesastraan, siswa dapat mengembangkan wawasan budaya, empati, dan kreativitas. Sementara melalui kebahasaan, mereka menguasai keterampilan komunikasi, struktur bahasa, dan kemampuan kognitif. Kombinasi keduanya memberikan dasar yang kuat untuk literasi yang komprehensif dan pemahaman mendalam tentang dunia di sekitar mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.